Shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita baik, dalam keadaan sehat dan luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Biarlah hari-hari ini hati kita mau terus melekat kepada Tuhan, jangan pernah berpaling. Yang hatinya teguh dijagai Tuhan dengan damai sejahtera, karena kepada Tuhanlah kita percaya. Biarlah kita mau berkata malam ini, Tuhan Engkau yang melihat hati kami. Bahkan kami berdoa, Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru untuk mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian, kami mau kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau yang mengumpulkan kami dari seluruh dunia, dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari benua-benua. Tuhan, kami percaya anugerah dan kuasa-Mu lah yang mengumpulkan kami, yang memanggil kami untuk ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau membawa hati kami kepada Tuhan malam hari ini. Ini ungkapan syukur kami. Mengasihimu, katakan saudara, hatiku mengasihimu, hati kami Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan Engkau lihat, amin Yesus, isi hatiku Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Engkau lihat Tuhan, amin. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, kami mengasihimu, hatiku mengasihimu, hati kami, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, hati kami, hatiku kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar hati kami mengasihi Engkau. Amin, amin Yesus, amin. Tuhan lihat hati kami Bapa, ingin mengenalmu Tuhan, ingin mengerti Engkau. Yes Lord, Tuhan Engkau lihat, yes, isi hatiku. Oh, Kau yang maha melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Oh, lihat hati kami, selidiki hati kami Bapa. Engkau yang sanggup memberikan kami hati yang baru. Kalau sekiranya malam ini ada hati yang kecewa, mungkin kami kecewa terhadap Tuhan karena keadaan yang kami alami. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang kecewa kepada keputusan Tuhan, karena orang-orang yang kami kasihi dipanggil oleh Tuhan. Ampuni kami Bapa, lihat hati kami malam ini Tuhan. Kami mau beri hati yang baru bagi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang baru itu Bapa, karena Engkau yang berjanji Tuhan akan memberikan pada kami hati yang baru untuk mengasihi dan taat kepada kehendak-Mu. Lihat hati kami Bapa, lihat hati kami. Oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
kami Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lihat isi hati kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Kami tahu Tuhan, hati kami akan dibaharui saat kami ada dalam hadirat-Mu, saat kami memandang indah wajah-Mu Tuhan, saat kami menikmati anugerah-Mu, diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Katakan bersama di hadapan Tuhan saudara. Saat indah bersama-Mu, Amin Yesus. itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Katakan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. ku ingin lebih. Ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi saudara, kita katakan pada Tuhan, yes Lord Jesus, saat indah bersama-Mu Tuhan, itu yang selalu kami rindukan. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hati hidup kami, Dambaan hidupku, Kaulah satu di hati kami Kaulah Tuhan. satu Amin. di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi naikkan rasa rindumu kepada Tuhan. Katakan, kami rindu Tuhan. Saat indah bersama-Mu, Yes Lord Jesus, itu yang kami rindu Tuhan. Amin. rindu, Amin. menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Biarlah ini yang menjadi kerinduan dalam hidup kami Tuhan, memandang indah wajah-Mu saat indah bersama dengan Engkau. Karena kami tahu tidak ada tempat lain yang dapat memberikan kami kekuatan selain dalam hadirat-Mu Tuhan.
Tidak ada tempat lain yang dapat menjamin ketenangan dan rasa aman bagi jiwa kami selain dekat dengan Tuhan, berada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, dan menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Kami tahu hari-hari ini tidak ada yang memberikan jaminan, baik itu harta, kekayaan, kedudukan, jabatan. Bahkan untuk menghirup udara pun kami butuh anugerah-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, tempat terindah kami. Katakan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Mari lebih lagi katakan saudara, pujian ini menjadi doa dan ungkapan hatimu. Katakan pada Tuhan, saat indah bersama, itu yang kami rindu, itu yang selalu rindu. Amin. Menikmati Engkau Tuhan, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hatiku, dambaan dalam hidupku Tuhan. Amin. Engkaulah satu-satunya, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, kami ingin Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Tak ada yang dapat menukarkan indah kehadiran-Mu. Tak ada yang bisa memberi kami ketenangan Tuhan selain dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, bahkan dalam hadirat-Mu ada mujizat yang boleh kami alami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami angkat hati dan iman kami malam ini. Mari saudara, engkau yang menantikan Tuhan, katakan bersama dengan iman di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Kami percaya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Engkau yang merindukan Tuhan, engkau yang mengharapkan Dia lebih lagi dengan iman, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Kami tahu dan percaya itu Bapa.
Yes Lord Jesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan Bagimu Tuhan. Tak ada yang mustahil. Amin Tuhan Yesus. Tak ada yang tidak mungkin. Amin. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya Kau sanggup pulihkan kami Tuhan. Kau sanggup sembuhkan kami. Kami percaya Kau sanggup pulihkan keadaan kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita terus percaya. Tidak ada perkara yang mustahil pada Tuhan ketika kita mau terus berharap kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat kita datang menghampiri hadirat-Nya. Sebab hadirat-Nya mendatangkan pemulihan, hadirat-Nya mendatangkan kesembuhan, hadirat-Nya mendatangkan kekuatan dalam hidup kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya dan berkata kepada Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin. Tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, angkat tanganmu, katakan, yes, bagi Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes Lord, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang sanggup mengangkat kami, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup membangkitkan kami yang lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak ragu mengikut Engkau. Kami tidak ragu untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan hari-hari ini. Engkaulah yang memberikan rasa aman yang pasti. Engkaulah jaminan di tengah keadaan yang berubah-ubah, di tengah situasi yang sulit. Kami tahu Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Karena itu kami mau menetapkan hati untuk mempercayai Tuhan. Kami mau menetapkan hati untuk mempercayai firman-Mu Bapa, sebab firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan.
Terima kasih buat kesempatan malam ini kalau kami masih boleh belajar firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, pengurapan-Mu yang menjabarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan memberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya senang masih berjumpa dengan saudara dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, saudara ya. Shalom Ibu Debbie. Shalom Ibu Debbie yang diberkati Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi Bu atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Saya bersyukur Bu, pada tanggal 2 yang bulan lalu, ya, tiba-tiba anak saya yang gadis panas tinggi, bahkan sampai matanya sudah susah untuk digerakkan. Saat itu, ya, di dalam pikiran saya ini pasti COVID. Tapi saya tetap tenang, ya, lalu saya memberi dia obat penurun panas dan saya urut dengan tetap saya pakai masker. Tapi suami dan anak saya yang masih umur 4,5 tahun tidak pakai masker masuk ke kamarnya. Tengah malam panas tinggi lagi dan sesak. Terus saya kasih obat dan terus saya kompres pakai kain basah. Besoknya penciumannya hilang, tapi belum juga saya bawa untuk swab. 3 hari kemudian anak dan suami saya pergi untuk swab dan hasilnya positif. Lalu saya dan anak saya yang paling kecil pergi swab dan hasilnya anak saya positif, namun saya negatif. Tapi waktu itu hati saya sama sekali tidak merasa khawatir, Bu. Hati saya tetap tenang aja, tetapi mulut saya selalu bergumam menyebut nama Tuhan Yesus. Hati saya terus memanggil Tuhan Yesus. Selama masa isoman, anak saya yang paling kecil, yang positif, tetap tidur dengan saya. Dan selalu minta dicium terus sama saya. Sebenarnya hati saya sedih, tapi saya tetap mencium anak saya ini. Setiap saya mencium, saya selalu memanggil nama Tuhan Yesus. Selama masa isoman, saya memutuskan bahwa saya saja yang pakai masker, ya, dan yang lainnya tidak perlu pakai masker. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan kami tetap satu rumah, saya dan anak-anak juga suami saya. Saya selalu memperkatakan bahwa hidup mati saya ada di tangan Tuhan Yesus, dan saya selalu perkatakan Tuhanlah yang membentengi kami. Sebenarnya di dalam hati saya yang paling dalam ada rasa trauma, Bu, sebab kakak saya yang paling besar pada bulan 5 yang lalu meninggal karena COVID di Bekasi. Dan hal itu sangat membuat saya terpukul dan trauma. Tetapi saya terus dikuatkan oleh khotbah-khotbah Ibu Debbie yang selalu saya ikuti mulai dari tahun 2020. Dan khotbah-khotbah Ibulah yang selalu menguatkan saya, puji Tuhan. Sampai akhirnya selesai masa isoman, suami dan anak-anak saya, puji Tuhan, saya tetap negatif, Bu. Semua itu karena anugerah Tuhan yang senantiasa menutup bungkus tubuh saya. Terima kasih Ibu Debbie, inilah kesaksian saya atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga ibu dan keluarga juga senantiasa dipakai Tuhan lebih dan lebih dahsyat lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita semua harus tetap percaya, ya. Jangan takut, saudara. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu takut berlebihan, ya. Kita melihat dari sini kesaksian ibu ini, ya, jadilah sesuai dengan imannya. Ya, walaupun suami serta anak-anaknya semua positif, ibunya negatif, tetapi dia tetap merawat suami dan anak-anaknya dengan iman percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Ya, ibu ini berkata, ya, walaupun kakaknya yang tertua meninggal bulan 5 yang lalu karena COVID, ya, dan ibu sempat trauma, tetapi lewat khotbah-khotbah ibu diberkati dan ibu dikuatkan. Karena itu, ya, saudara, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan, banyak-banyaklah bersekutu dengan firman Tuhan agar hidup kita, hati kita terus dikuatkan. Saya percaya, saudara, ya, ketika kita ini, ya, terus mempercayai Tuhan, ketika kita ini terus, ya, berpegang pada firman Tuhan, maka iman kita akan terus dibangkitkan. Dan saya percaya, ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, ya, mereka akan tetap bersuka cita sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah sampai sekarang, ya, kemarin kita sudah baca Yoel pasal yang kedua, ya, tentang bagaimana Tuhan berkata bahwa
Ya, Tuhan mau supaya kita ini bukan hanya mengoyakkan pakaian kita, tetapi mengoyakkan hati kita. Saat kita mengoyakkan hati, itu tanda pertobatan yang keluar dari dalam, maka Tuhan itu tersentuh. Ya, maka Tuhan berkata, Dia akan menghalau belalang pengirik, ya, belalang pelahap, dan Dia akan memberkati tanahmu, ya, ladangmu, Dia akan memberkati ternak-ternakmu, Dia akan memberkati apa yang kau lakukan. Ingat, ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi seringkali kitalah yang tidak layak untuk menerima semua janji itu karena kita masih terus hidup dalam dosa dan kita tidak mau bertobat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ke-28. Tadi malam sudah sampai ayat yang ke-27. Ya, judul perikopnya Hari Tuhan lagi, ya. Jadi hari Tuhan. Kita tahu Yoel ini berbicara tentang hari Tuhan, bukan soal kiamat saja, tetapi hari Tuhan, soal hari murka Tuhan, hari penghukuman Tuhan, bahkan kematian pun itu adalah hari Tuhan, ya, bagi setiap manusia. Iya, karena Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan manusia. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-28. Judul perikopnya adalah hari Tuhan. Di sana firman Tuhan berkata, ya, Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, kata firman ini, ya. Dan teruna-terunamu, kata firman Tuhan, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, saudara, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata di sini, ya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, ya, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, ini berbicara tentang ada satu kebangunan rohani yang akan terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas, ya, hidup manusia. Ya, siapa yang bisa membuat orang bertobat? Roh Kudus, saudara. Sehebat apapun pendeta memberitakan firman, tanpa pengurapan Roh Kudus, firman itu hanya sebuah kata-kata kosong yang tidak bisa menjamah hati manusia. Apa yang membuat firman atau khotbah dari seorang hamba Tuhan itu menjadi luar biasa? Waktu Roh Kudus mengurapi. Nah, Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari, yaitu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, ya, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, saudara. Ya, jadi saudara, Petrus, ya, pernah mengutip bagian ini. Kita lihat, ya, kita melihat juga itu ada di Kisah Rasul pasal 16 ayat 21. Pencurahan Roh Kudus yang dinubuatkan oleh Yoel juga terjadi pada hari Pentakosta, ya, ketika pada waktu itu rasul-rasul, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Walaupun pada masa lalu Roh Allah itu tampaknya hanya tersedia bagi nabi-nabi, raja-raja atau hakim-hakim, tetapi Yoel melihat suatu masa ketika Roh itu akan tersedia bagi setiap orang percaya. Yehezkiel juga berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Allah tersedia sekarang ini bagi siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, memohon keselamatan daripada Tuhan. Kita tahu bersama di zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya tersedia bagi orang-orang tertentu, saudara, ya, bagi raja-raja, ya, bagi nabi-nabi, ya, bagi para pelihat, bagi para orang-orang yang dipakai Tuhan saja, tetapi tidak bagi semua orang. Tetapi Yoel bernubuat akan ada satu saat nanti rohku, kata Tuhan, akan aku curahkan ke atas semua manusia. Dan kita melihat hari-hari ini itu terjadi ketika Yesus Kristus disalib, dia mati lalu dibangkitkan, dia naik ke sorga. Pada waktu itu murid-murid bersedih dan mereka berpikir Yesus akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Mereka kocar-kacir seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tapi Yesus berkata di sana, adalah lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan diberikan kepadamu. Kita lihat di sini apa yang dinubuatkan Yoel sudah terjadi. Kapan? Hari ini sudah terjadi. Roh Kudus diberikan bagi setiap manusia yang mau membuka hati baginya.
Saudara, hanya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita ini akan dipimpin kepada pertobatan. Seringkali orang datang bertanya kepada saya, bagaimana Bu supaya kita ini bisa dipimpin hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Saya bilang, ya hanya ketika kita meminta Roh Kudus memimpin kita. Ya hanya ketika kita meminta Roh Kudus menyertai kita. Jadi tidak ada cara lain, saudara. Bagaimana kita ini bisa sampai pada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Kristus? Mintalah kuasa Roh Kudus itu menaungi kita. Ya, Yoel ini sudah berkata pada hari Tuhan nanti akan terjadi. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Tidak pilih lagi mau dia raja, mau dia nabi, mau dia imam. Pokoknya Tuhan berkata dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang. Kapan waktu itu? Sekaranglah waktunya. Waktu saudara mau datang berkata, Roh Kudus, aku membuka hati bagimu. Ingat saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, dia bisa berduka dalam hidup manusia ketika kita terus hidup dalam dosa. Ya, ketika kita terus melakukan kejahatan, Roh Kudus berbicara untuk menyuruh kita bertobat, tapi kita nggak mau bertobat. Ya, dia bisa berduka meninggalkan kehidupan orang percaya. Ya, Tuhan berkata ya bahwa Yoel bernubuat akan terjadi satu saat nanti. Ya, kapan waktu itu? Sekarang. Ayo kita buka hati. Mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus? Karena Tuhan tahu. Ya, Bapa itu tahu hanya Roh Kudus, Roh Allah itu yang bisa membuat orang itu bertobat. Kalau tanpa Roh Kudus di dunia ini, maka tidak akan ada pertobatan. Karena itu saudara, kalau kita mau dipimpin, kita mau hidup kita ini terus lurus dalam jalan kebenaran, minta Roh Kudus ya untuk menuntun kita. Roh Kudus berbicara, mengingatkan kita. Kalau jalan kita mulai bengkok, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, karena dia adalah penolong, dia adalah guru, dia adalah penghibur bagi setiap saudara dan saya. Ya, Tuhan berkata bahwa sekarang ini tidak lagi diberikan kepada orang-orang tertentu Roh Kudus, tetapi kepada setiap orang yang mau menerimanya. Bukan hanya pada imam, raja, nabi, tetapi pada semua orang yang mau menerima Roh Kudus itu di dalam hatinya. Ayat yang ke-30 di sana dikatakan, ya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 32, ya, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas, kata firman Tuhan. Mujizat-mujizat ini akan diberikan saudara. Ini menjadi tanda atau gambaran tentang suatu peristiwa yang akan datang. Ya, ini ya menjelang hari Tuhan, ya, atau satu saat nanti ketika zaman ini akan berlalu, maka ini akan terjadi, kata firman Tuhan. Ini gambaran tentang peristiwa yang akan datang. Ya, ungkapan hari Tuhan di sini dipakai sebagai saat yang Allah tentukan untuk menghakimi bangsa-bangsa, untuk menghakimi seluruh orang manusia di dunia. Penghakiman dan belas kasihan akan berjalan berdampingan. Yoel mengatakan bahwa jika bangsa itu bertobat, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dari hukuman. Ya, karena ya pada hari penghukuman dan bencana itu sebagian orang akan diselamatkan. Jadi ingat ya, penghukuman dan ya anugerah itu berjalan beriringan sampai hari ini. Kita masih terbuka pintu anugerah. Waktu kita mau bertobat, Tuhan akan terima kita asal kita mau kembali. Tetapi orang yang tidak menerima anugerah Tuhan dan menyia-nyiakannya, mereka berjalan di dalam penghukuman. Satu saat nanti ya akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Karena itu kemarin saya ingatkan, jangan sampai ya seperti kesaksian ibu yang kemarin, suaminya meninggal kena kanker ganas. Ya, karena diberi kesempatan untuk bertobat, tidak mau bertobat, terus berselingkuh, terus ya hidupnya di dalam kenajisan, percabulan, persinahan, sehingga tidak ada waktu lagi. Ya, itu yang terbaik. Akhirnya Tuhan panggil. Bersyukur masih dikasih waktu bertobat saudara ya. Dan jadi anugerah dan penghukuman itu berjalan beriringan. Selama kita mau bertobat, ada pengharapan untuk diselamatkan. Tujuan Allah itu bukanlah untuk menghancurkan semua umat manusia dan membinasakan, melainkan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Akan tetapi kita harus mau untuk menerima keselamatan yang dari Dia. Kalau tidak ya kita pasti akan binasa bersama-sama dengan orang yang bertobat. Sebenarnya persoalannya hanya kita mau atau tidak saudara.
saudara. Ya, karena tujuan Tuhan itu sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan lebih rindu agar orang-orang itu bertobat daripada dihukum. Ya, kerinduan hati Bapa itu agar kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan menerima Dia sungguh-sungguh. Tetapi ya, sekali lagi pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Saudara mau pilih yang mana? Ya, itu ada di tangan kita. Ya, dan firman Tuhan ini berkata, ya, jangan sampai saudara ya kita ini kehilangan keselamatan yang sudah diberikan. Sekarang kita lanjut pasal yang ketiga, Yoel pasal yang ketiga. Ya, hukuman atas musuh-musuh Israel. Ayat yang pertama sana dikatakan ya, jadi judul perikopnya hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Ayat 3, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum, saudara. Ya, ini janji Tuhan, Dia akan membalaskan ya. Dalam frasa ini ya, sebab sesungguhnya pada hari itu, kata firman Tuhan, pada waktu itu, ini menunjuk pada waktu ketika orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Allah tidak saja memberkati orang-orang percaya dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ingat, jangan pernah mengukur berkat Tuhan itu dari semua harta, kekayaan atau semua yang kita butuhkan itu diberkati. Oh, berarti Tuhan menyertai. Ya, bukan hanya itu, saudara, bukan hanya sekedar itu. Dia juga akan memberkati mereka dengan menghancurkan semua kejahatan. Ya, Tuhan juga memberkati umatnya dan menghancurkan semua sakit, penyakit, bahkan penderitaan yang ada di muka bumi dan yang bangsa-bangsa yang mengadakan itu, saudara. Tuhan sudah berjanji. Nubuat ini terwujud melalui 3 penggenapan, segera dan sedang terjadi dan pasti akan terjadi. Tafsiran yang bersifat segera tersebut dapat berlaku untuk peperangan terakhir Raja Yosafat ketika dia melawan ya beberapa bangsa musuhnya, termasuk Moab dan Amon. Ini juga sudah terjadi pada waktu zaman pemerintahan Raja Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Penggenapan yang sedang terjadi ya mungkin berbicara mengenai pemulihan sebagian dari bangsa itu ya ke negeri mereka sesudah pembuangan ke Babel. Ya, namun penggenapan pasti yang akan terjadi dalam peperangan besar yang mendahului pemerintahan Mesias di bumi ini itu ada di dalam kitab Wahyu. Ya, bahkan lokasi geografisnya itu dari lembah Yosafat tidak diketahui. Sementara ada yang berpendapat bahwa itu dipakai sebagai lambang untuk tempat di mana Tuhan akan mengadakan penghakiman. Ada yang berpikir mungkin itu adalah suatu lembah pada masa depan yang akan terjadi karena ya terbelahnya Bukit Zaitun ketika Mesias datang kembali yang kedua. Ya, dan fakta yang paling penting bagi kita ini adalah bahwa ya nama itu berarti Tuhan menghakimi, saudara ya. Jadi kita melihat, saudara ya, di lembah penghakiman, di lembah ya Yosafat itu dikatakan maka Tuhan akan melakukan penghakiman. Ya, bahkan juga di sini dikatakan ya bahwa kita akan melihat, saudara ya, bahwa Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan musuh umatnya ya, bangsa-bangsa yang sudah mengambil hak umat Tuhan, ya, membuang undi bagi umatku, kata Tuhan, maka Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Karena itu, saudara, hari-hari ini ketika mungkin kita mengalami ya penindasan dengan orang lain ya, atau kita menghadapi ya sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, tidak usah berusaha untuk membalas. Biarkan Tuhan yang mengambil bagiannya. Jangan kita, saudara, kita cukup berdoa saja ya. Ayat yang keempat berkata, lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku? Ini kata Tuhan, saudara ya. Dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ya, ayat 5, oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat
ibadahmu dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan mengembalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba dan suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, artinya apa dari ayat yang kita baca? Setiap perbuatan jahat itu tidak akan pernah luput. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, termasuk bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada umatnya Israel, ya umat Tuhan. Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota penting di Fenisia di sebelah barat laut Israel. Filistin adalah bangsa di sebelah barat daya Yehuda. Fenisia dan Filistin adalah negeri-negeri kecil yang bersuka cita atas jatuhnya Yehuda dan Israel, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang meningkat. Namun Allah akan menghukum mereka karena sikap mereka yang tidak benar itu. Jadi bahkan bangsa yang memusuhi Israel itu juga akan berurusan dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Sebenarnya bukan karena Tuhan memilih-milih, tetapi setiap kejahatan itu ada upahnya. Bahwa setiap perbuatan jahat itu ada penghukumannya. Jadi kalau itu terjadi itu bukan karena Tuhan, tetapi karena memang Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Ketika manusia berbuat jahat, hukum Tuhan itu pasti terjadi, saudara. Orang Yahudi itu dijual kepada orang Yunani, yaitu suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan yang najis. Ada yang menganggap ayat ini menunjukkan bahwa Yoel hidup sesudah pembuangan ke Babel. Ketika kebudayaan Yunani mulai berkembang, tetapi telah arkeologi menunjukkan bahwa bangsa Yunani itu berdagang dengan bangsa Fenisia sejak tahun 800 sebelum Masehi. Juga dalam Yoel 3 ayat 4 menyebut Tirus, Sidon dan Filistia. Tempat-tempat ini sesaman dengan Yehuda sebelum pembuangan. Jadi di sini, saudara, kalau kita melihat kejahatan apa yang telah dilakukan, sebab orang-orang Yahudi itu dijual kepada orang Yunani. Pada zaman itu kita tahu, saudara, masih ada perbudakan, jual orang, jual manusia. Jadi Tuhan bilang, engkau telah menjual orang-orang Yehuda kepada orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem dijual kepada orang-orang Yunani dengan maksud untuk menjauhkan mereka dari daerah mereka. Saudara, mari kita sadari bahwa ingat, yang pertama, semua upah dari kejahatan dan dosa itu adalah maut dan penghukuman. Tetapi ingat, ketika kita juga dijahatin orang, seperti Tuhan membela umatnya bangsa Israel ketika bangsa-bangsa lain yang menjahati mereka, Tuhan jugalah yang akan membela mereka. Kita tidak perlu membela diri ketika saat ini mungkin kita dirugikan, kita difitnah, bagian kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berperkara. Jangan coba membalas dengan kekuatan kita, biar Tuhanlah yang bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu saya percaya, saudara, bagian kita hari-hari ini hanyalah mengejar perkenanan Tuhan. Ketika kita mengejar Tuhan dan perkenanannya, maka Dia Tuhan yang turut melakukan segala perkara di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat malam ini. Tuhan yang sudah menyatakan segala kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan juga yang akan terus menuntun, berbicara kepada kami. Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, tuntun kami dan bawa kami untuk senantiasa ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu dan hidup dalam ketaatan-Mu. Kami mau rela melepaskan hak-hak kami, pembelaan kami, karena Tuhanlah yang akan membela. Kami percaya seperti Tuhan membela umat-Mu, bangsa Israel, dari bangsa-bangsa yang jahat, Tuhan jugalah yang akan membela hidup kami. Kami tidak perlu membalaskan apa-apa, karena Tuhan, Engkau yang punya hak untuk menghakimi. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga yang ikut dalam mesbah doa malam ini. Para suami menjadi imam yang benar, istri juga menjadi penolong yang benar, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dijauhkan rumah tangga kami dari kenajisan, percabulan, segala roh-roh yang coba menghancurkan rumah tangga kami, anak-anak kami tolak dalam nama Yesus. Masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, ayah, ibu, oma, opa kami, nenek
nenek kakek kami. Tuhan memberkati di usia senja mereka, para single parent. Tuhan juga memberkati apapun yang mereka lakukan, biar terus dalam perkenanan Tuhan. Tuhan menjagai, bahkan kalau hari ini ada yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dan jamah. Mari Engkau pegang bagianmu yang sakit dan berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kami percaya kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau sakit ini akibat dosa, ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Kami mau terutama Engkau berikan kesembuhan di jiwa kami, agar kami bisa bersyukur dan hati kami boleh terbuka, jiwa kami boleh memandang segala perbuatan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup yang berat, yang terikat dengan segala masalah, yang terlilit dengan masalah hutang piutang, masalah dalam keuangan, pemulihan rumah tangga, yang terikat dengan minuman keras, rokok, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan game-game online, yang terikat dengan HP, yang terikat dengan obat tidur. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan. Yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, kebencian, iri hati, sakit hati, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau terus memberkati siap mereka yang berkekurangan. Tuhan turut bekerja dan mencukupi segala yang kami butuhkan ketika kami mengandalkan Tuhan. Engkau juga Tuhan yang turut memberkati setiap mereka Bapa yang rindu punya keturunan. Engkau bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kehamilan yang dari Tuhan terjadi sehingga melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh Tuhan mereka yang ikut ada di dalam pemerintahan. Tuhan terus memberkati agar roh, jiwa dan tubuh mereka senantiasa sungguh-sungguh Tuhan pelihara dan juga beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah bangsa ini dikembalikan pada tujuan ilahi. Kami berdoa terjadi lawatan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, orang berbalik kepada nama Tuhan dan mencari kebenaran di atas bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan Indonesia Bapa. Tanahnya diberkati, penduduknya diberkati, lautnya diberkati, langitnya diberkati, buminya diberkati, sehingga Tuhan kami akan melihat tanah akan mengeluarkan hasilnya, peternakannya, perkebunannya diberkati Tuhan, pertaniannya diberkati Tuhan. Bahkan semua pertobatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara yang ada di dalamnya, bahkan umat-Mu yang terus setia berdoa. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap keluhan kami di masa pandemi ini, juga berkati para tim medis di seluruh dunia. Kami bersyukur tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.